Shalom saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungi dari sebagian firman Tuhan, di mana tema yang saya ambil yaitu pertobatan yang sesungguhnya. Nah, pertobatan yang sesungguhnya itu seperti apa? Kita akan belajar bersama-sama dan merenungi firman Tuhan pada kesempatan ini. Nah, baik saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, kita mengetahui bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita mengetahui bahwa kita hidup di dunia tidak pernah luput dari dosa. Nah, baik itu dosa turunan atau dosa yang sengaja kita lakukan, baik terhadap sesama kita, bahkan terhadap Tuhan. Nah, akan tetapi Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada kita, bertobatlah selagi kita bisa, selagi kita punya kesempatan dan punya waktu. Nah, pertobatan itu merupakan langkah pertama yang harus kita ambil untuk menerima keselamatan yang datangnya dari Allah, yang Allah tawarkan bagi kita melalui Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama. Saya ajak kita semua untuk membaca sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-38. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-38, saya bacakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin untuk firman Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus Kristus diutus atau turun ke dunia menjadi manusia seutuhnya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dia mati di kayu salib. Kita sebagai orang Kristen pasti mengetahui akan cerita itu, bagaimana pengorbanan Yesus akan hidup kita terlepas dari dosa. Nah, di dalam nas ini jelas dikatakan di ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ditekankan di sini, bertobatlah. Nah, kita mengetahui bahwa kita orang berdosa. Kita mengetahui bahwa diri kita tidak pernah luput dari dosa, maka kita hendaklah bertobat mulai dari sekarang ini. Nah, tetapi pertobatan itu bukan hanya sekedar merasa bersalah. Saudara-saudariku yang dikasih dalam kasih Tuhan, pertobatan itu bukan hanya sekedar merasa bersalah. Kita merasa bersalah bahwa kita sudah melakukan dosa. Bukan hanya menyesal atas dosa yang sudah kita lakukan. Bukan hanya berusaha menjadi orang baik. Bukan hanya sekedar taat akan agama dan tidak hanya mengetahui akan kebenaran. Karena sekedar merasa bersalah itu sebelum pertobatan, bukan pertobatan yang sesungguhnya. Kita menyesal akan dosa kita, tapi apa gunanya kita menyesal kalau kita tetap melakukan hal itu? Nah, hanya berusaha menjadi seorang yang baik. Perbuatan baik itu adalah kebenaran, bukan pertobatan. Sekedar taat akan agama, kita beribadah setiap minggu, bukan berarti kita bertobat. Nah, pertobatan yang benar itu adalah menyesali dosa di hadapan Allah, mengakui segala dosa-dosa kita, menjauhkan diri daripada dosa, membenci dosa, dan yang pertama adalah membayar utang kita kepada siapa kita pernah berutang. Jadi, pertobatan yang sesungguhnya sebagai seorang Kristen adalah menyesali dosa di hadapan Allah. Kita harus menyesali dosa kita, mengakui segala dosa kita, perbuatan kita di hadapan Allah, menjauhkan kita daripada dosa dan membenci dosa itu. Jangan pernah melakukan dosa itu lagi. Tidak ada guna kita menyesali dosa, kita menyadari dosa, tapi kita tetap melakukan dosa itu. Nah, oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita menyerahkan hidup kita, diri kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, kepada Allah untuk menyesali segala pertobatan kita dan masuk ke dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang baik. Kita mengakui segala dosa kita, menyesali dan membenci dosa. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita terberkati akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan.